Salawat dan taslim tidak henti-hentinya kita kirimkan kepada manusia paripurna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan latar belakang historis dari munculnya ibadah kurban. Kita lanjutkan materi itu dalam kesempatan ini dengan membahas dalil-dalilnya, dalil yang terkait dengan ibadah kurban itu sendiri. Jemaah sekalian, jika dalam pembicaraan terkait dengan latar belakang historis daripada munculnya ibadah kurban, kita membahas dua peristiwa. Yang pertama pada masa Nabi Adam alaihissalam, yang diperintahkan kedua putranya berkurban, dan yang kedua adalah kisah ketika baginda Nabiullah Ibrahim Khalilullah Imamul Muwahhidin mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Dalam kesempatan itu kita telah sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu diawali pada malam ke-8 Zulhijjah bermimpi mendapatkan perintah untuk mengorbankan apa yang ia paling cintai di dunia. Dan tiada yang ia paling senangi, paling cintai di dunia adalah kehadiran putranya. Pada malam ke-8 itu beliau dalam kondisi yang masih ragu, betulkah ini perintah Allah atau bukan. Jadi masih pikir-pikir. Maka 8 Zulhijjah itulah kemudian kenapa disebut dengan istilah tarwiyah. Jadi orang yang berpuasa pada 8 Zulhijjah itu nanti namanya puasa tarwiyah. Kenapa puasa tarwiyah? Karena bertepatan dengan keraguan dari mimpi yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nantilah kemudian pada malam ke-9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Nah, ketika itu pada mimpi tersebut barulah kemudian baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu merasa yakin, mengetahui kalau itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah dinamakan dengan puasa Arafah. Jadi jemaah sekalian, apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa puasa Arafah itu tidak berhubungan dengan tempat, tetapi berhubungan dengan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya kebetulan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu juga kebetulan bertepatan pada hari Arafah, di mana jamaah haji wukuf di padang Arafah. Ya, tapi sebetulnya walaupun tidak ada wukuf pada hari itu, tetap orang puasa Arafah, karena intinya adalah dilihat pada 9 Zulhijjahnya, bukan dilihat pada peristiwa puncak ibadah hajinya. Nah, ini yang harus kita fahami. Oleh karena itu jamaah sekalian, kadang-kadang orang salah faham di situ. Ya, ini misalnya nanti nih kita contohkan, kita misalkan saja, ini misalnya nanti ke depan ini Idul Adha itu kalau tidak hari Senin kemungkinan hari Selasa. Ya, ini misalnya ini ya, contohnya seperti itu. Kalau tidak Senin, Selasa orang nanti Idul Adha. Kadang ada orang
lebaran hari Selasa tapi puasa hari Ahad. Karena dia bilang sudah wukuf di Arafah. Ya, padahal itu puasanya itu tidak berhubungan dengan wukufnya, tapi berhubungan dengan malam tanggal Nabi Ibrahim itu bermimpi. Kapan itu? 9 Zulhijjah. Ya, jadi kapan jatuh tanggal 9 Zulhijjah di satu negara, disitulah kita berpuasa yang namanya puasa Arafah. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu latar belakang historisnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada dalil ibadah kurban itu sendiri. Ya. Nah, ayat dalam Al-Qur'an terkait dengan ibadah kurban ini, ayat dan surahnya pendek tapi maknanya sangat besar. Dalam Al-Quran Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Jadi Allah menyampaikan bahwa sungguh kami telah memberikan limpahan rezeki kepadamu. Fasalli, maka hendaklah engkau sembahyang, lirabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah engkau. Jadi dalilnya ini dalam Al-Quran sangat jelas, ada dua perintah di situ. Yang pertama perintah sembahyang karena Allah, yang kedua perintah berkurban. Tentu perintah berkurban juga ini harus dilakukan karena Allah, bukan karena ada tendensi yang lain-lain. Ya, jangan sampai hanya karena gengsi dibilang tidak berkurban, akhirnya ikut berkurban juga. Ya. Karena di situ diawali dengan kata-kata pemberian rezeki yang melimpah. Ya, maka yang mendapatkan hukum untuk melakukan ibadah kurban yang rezekinya ada, cukup, bahkan lebih. Ya, karena inna a'taina kal kautsar diantar dengan kata-kata itu. Nah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi tidak perlu terlalu dipaksakan juga. Akhirnya berutang karena mau berkurban, itu juga tidak bijak. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, itulah kenapa dalam pembagian daging kurban kan ada sepertiga diantaranya hadiah. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sedekah, sepertiga untuk hadiah. Ya, jadi adanya seperti bagian untuk hadiah ini tidak harus orang miskin yang dikasih. Bahkan ada imam, walaupun tidak semua, tetapi ada imam yang mengatakan non muslim pun boleh diberi. Semoga dengan pemberian itu mendapatkan hidayah dari Allah untuk masuk Islam. Ya, walaupun tidak semua ulama berpendapat boleh kepada non muslim, tapi ada sebahagian kecil ulama yang berpendapat demikian. Nah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berkenaan dengan ayat perintah untuk berkurban ini, ya juga diawali yang kedua dengan perintah sembahyang karena Allah, maka bermakna kurban itu tidak boleh ada tendensi yang lain-lain. Ya. Niatnya sekali lagi kembali kepada yang kita sampaikan tadi, harus betul-betul niat karena Allah. Ya, bukan dengan niat yang macam-macam. Nah, ini perlu kita ulang-ulang ini tentang niat, karena niat itu ruh ibadah. Kalau sudah niatnya yang rusak, maka ibadah itu gampang juga rusak. Nah, sehingga bagi nanti kelak yang berkurban kemudian diawali dengan niat yang kurang benar, ya maka itulah kenapa disunatkan orang ketika binatang itu hendak disembelih, ya kita pegang-pegang dulu. Disitulah fungsinya kita pegang, tujuannya apa? Untuk memperbaharui niat kita. Yang tadinya niatnya ada bisikan syaitan untuk kita menjadi orang sombong, ya kita perbaiki niat di situ.
Ya, kita niatkan baik-baik. Ya, kita niatkan mengorbankan sapi atau kambing atau apa itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, li rabbika, untuk Tuhanmu. Nah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari sisi hadis, ya. Nanti kita lihat hukumnya seperti apa. Ya, tentu hukumnya ini nanti kita kaitkan dengan dalil yang telah kita sampaikan sebelumnya. Salah satunya ayat tadi ini. Dalil yang kedua terkait dengan hadis, ya. Ya, tadi itu dalil dari Al-Qur'an. Sekarang dalil dari hadis. Nah, ini ada beberapa hadis terkait dengan itu. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, ya. Jadi ini penegasan Nabi ini, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu tidak berkurban, maka kata Nabi, janganlah mendekati tempat salat Id kami. Ya, hadis ini terdapat dalam kitab Musnad dan juga kitab Sunan. Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari kata-kata dan kalimat Nabi ini menunjukkan kalau kurban itu merupakan ibadah yang tidak kecil, ibadah yang sangat penting. Ya, karena ada ancaman di situ. Ada kata-kata ancaman. Siapa yang mendapati dirinya dalam kondisi lapang, artinya ada rezekinya, bahkan lebih dia punya rezeki, tapi tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan mendekati tempat salat Id kami. Nah, itu ada kata-kata ancaman, jangan mendekati tempat salat Id. Ya, seakan-akan Nabi mengatakan bahwa orang yang merayakan Idul Adha itu orang yang berjiwa sosial. Karena kau jangan mau dekat-dekat di sini. Ya, kira-kira bahasa kasarnya begitu itu. Ya. Jadi ibadah kurban Idul Adha itu ibadah sosial. Maka ketika terlintas dalam benak kita menjadi orang yang pelit, itu tidak layak dekat-dekat ke tempat ibadahnya Rasulullah. Nah, ini kalau kita gunakan bahasa kasar seperti itu. Cuma Nabi bahasanya halus. Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu tidak berkurban, jangan mendekati tempat salat Id kami. Nah, jamaah subuh ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kembali bahwa yang merasakan dan yang tahu kita lapang atau tidak tentu kita sendiri. Ya, tidak ada orang yang boleh berhak menilai orang lain. Ya, karena jangan sampai ada orang di antara kita mengatakan itu si A ekonominya lapang, ada jiwanya, kenapa tidak berkurban di? Ya, mana kita tahu ekonominya orang. Ya, kadang kan kita ini mengukur hanya secara kasat mata saja. Kita lihat ada mobilnya, rumahnya besar, berarti orang mampu, kenapa tidak berkurban? Ya, ini tidak bisa dijadikan sandaran juga sebetulnya ini, karena dia punya rumah besar, beli mobil, boleh jadi ketika ekonominya mapan. Tapi pas pada saat hari raya Idul Adha, boleh jadi ekonominya jatuh. Nah, boleh jadi seperti itu. Jadi yang paling paham dia lapang atau tidak, dirinya sendiri. Yang paling paham kita ini lapang atau tidak, kita sendiri. Nah, oleh karena itu namanya ibadah ini, ya ini antara kita dengan Allah sebetulnya. Nah, makanya tidak boleh karena gengsi-gengsian, ya. Nah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas intinya ini ketika kita merasa lapang, berkurbanlah. Ya, kita berkurban. Ada yang bertanya, Ustaz, saya waktunya dibuka pendaftaran di masjid, pada saat itu uangku memang tidak ada. Tapi pas hari raya, tiba-tiba satu hari sebelumnya dapat rezeki. Nah, penuhi kelompok di masjid. Kalau mau kau berkorban satu ekor sapi sendiri susah, tidak cukup tomi juga.
Iya kan, tidak mesti harus ikut dalam kelompok. Ya, tidak mesti harus 1 ekor sapi. Ya, 1 ekor kambing juga bisa. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Tapi sepanjang kita merasa kita lapang, silahkan berkurban. Entahkah masuk dalam kelompok yang dibentuk di masjid, atau kalau sudah cukup ya kelompoknya itu, ya beli kambing. Ya, kita beli kambing. Kita tidak usah mengatakan, masalahnya Ustaz saya tidak makan kambing. Ya, itu kan bukan masalah sebetulnya untuk berkurban. Ya, kalau kita tidak makan kambing, insya Allah ada jitu orang lain yang makan kambing. Ya, dagingnya disedekahkan saja. Ya, atau dihadiahkan. Nah, jadi itu kira-kira seperti itu ya. Nah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada hadis yang lain terkait dengan dalil ibadah kurban ini. Ini dari sisi pahala. Hadis Zaid bin Arqam. Ia mengatakan bahwa sahabat bertanya kepada Nabi. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah yang dimaksud dengan kurban itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Kurban itu," kata Nabi, "adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim." Ya, maka mereka kembali menjawab, "Apa keutamaannya ya Rasulullah? Ya, apa yang kami dapat kalau berkurban?" Nabi katakan, setiap 1 helai rambutnya dari binatang kurban itu baginya adalah 1 kebaikan. Terus sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan bulunya? Ya. Ya, tadi Nabi katakan 1 helai rambut 1 pahala. Maka sahabat bertanya, kalau bulunya ya Rasul bagaimana? Nabi katakan sama, 1 helai bulu 1 pahala. Nah, jadi ya tentu kalau kita mau hitung-hitung berapa helai bulunya itu sapi atau kambing, ya tentu ini banyak sekali nih. Dan 1 helai bulu itu 1 pahala. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi pahalanya, apa yang kita dapat. Ya, tetapi jamaah sekalian, nanti tetaplah kita perbaiki niatlah. Allah berikan pahala ya tentu bergantung kepada keikhlasan kita. Ya. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa karena ini sudah janjinya Nabi, maka sepanjang kita berkurban, mau ikhlasnya tingkat berapa pasti dapat pahala 1 helai bulu 1 pahala. Karena sudah menjadi janji Rasulullah. Nah, itu keutamaannya pada kurban itu. Ya, itu keutamaannya. Karena namanya niat manusia itu kan gampang keluar masuk. Ya, sekarang mungkin kita berniat masih ikhlas karena Allah, tiba-tiba syaitan berbisik. Ya, karena memang yang namanya syaitan itu iblis pintar sekali membujuk manusia supaya keikhlasannya itu terganggu. Ya. Nah, jamaah subuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis ini juga sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Nah, kemudian hadis yang lain Nabi katakan bahwa ya jika masuk pada bulan Zulhijjah ya, dan ada salah seorang di antara kalian yang hendak berkurban, maka kata Nabi, hendaklah tidak mencukur atau tidak memotong kukunya. Jadi jangan mencukur rambut dan jangan memotong kuku bagi yang mau berkurban. Ya, jadi kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka kita disunatkan untuk tidak memotong kuku, atau makruh hukumnya memotong kuku. Ya, makruh hukumnya mencukur rambut, artinya disunatkan untuk tidak mencukur rambut. Ya, pokoknya segala macam rambut, mau rambut kepala dan seterusnya. Ya, kuku, ya mau kuku tangan, kuku kaki, ini semua jangan dipotong ini.
pada tanggal 1 Zulhijjah. Ya, jadi artinya 10 hari menjelang Idul Adha itu. Ya, kita dianjurkan oleh Nabi jangan mencukur rambut dan jangan memotong kuku. Nah, jemaah sekalian, hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis sahih. Pertanyaannya, ini kadang orang salah faham ini terkait dengan hadis ini ya. Pertanyaannya, bagaimana orang yang sulit menjaga kebersihan kukunya? Ya, maka tentu lebih utama dipotong karena menjaga kebersihan hukumnya fardu, sedangkan tidak memotong kuku hukumnya sunat. Jadi tetap dahulukan yang fardu ketimbang yang sunat. Tapi kalau mampu dijaga kebersihannya, maka jauh lebih utama tidak memotong kuku itu. Ya, dapat pahala tambahan, dapat pahala sunat. Nah, ini perlu kita pahami jemaah sekalian, karena kadang-kadang ada orang melakukan yang sunat tapi meninggalkan yang wajib. Ya, macam tadi ini, karena dia baca dan dengar hadisnya seperti ini, lalu dia ngotot kukunya tidak dipotong-potong 10 hari. Ternyata itu kuku sudah hitam. Sudah hitam, tidak bisa dibersihkan. Padahal kebersihan bahagian dari iman. Ya, kebersihan itu hukumnya fardu. Jadi sekali lagi tetap kita dahulukan yang fardu ketimbang yang sunat. Ya, namun sekali lagi kalau bisa kita jaga kebersihannya, itu jauh lebih utama tidak dipotong. Nah, jemaah sekalian, kadang-kadang kita tanya orang, hitamnya itu kuku tak kenapa dibersihkan? Dia bilang begini, Ustaz, mau media apa? Nah, perintah Nabi ini jangan potong kuku, kamu gak kurban nanti. Wah, ini Nabi lagi yang difitnah, perintah Nabi. Ya, padahal perintah Nabi jaga kebersihan. Kalaupun kukunya tidak dipotong, tetap dapat pahala sunat. Yang penting kebersihannya terjaga. Itu sebetulnya itu klimaksnya. Ya, jadi jangan karena mentang-mentang mau berkurban, ya kuku panjang, tapi hitam. Nah, ini masalah ini. Ya, baru dia bilang sunnah Nabi. Oh, na'udzubillah. Ya, bukan sunnah Nabi itu kalau hitam. Sunnah Nabi kukunya tidak dipotong dan juga tetap bersih. Ah, itu sunnah Nabi. Tapi kalau panjang baru hitam, bukan sunnah Nabi. Ya, demi Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama dengan rambut. Ya, kebetulan sudah tidak pernah cukur selama 1 bulan. Pas masuk tanggal 1 Zulhijjah baru ingat, belum pak cukur-cukur kemarin. Nah, tanggal 1 ini Zulhijjah. Nah, mau gak kurban. Nah, oke, sepanjang rambut bisa diatur, bisa ditata dengan rapi, dijaga kerapiannya, silahkan. Nanti selesai lebaran baru cukur ki. Selesai dipotong itu binatang kurban tak, baru cukur. Tapi kalau sudah tidak sanggup dijaga, ya, maka lebih utama mencukur. Ya, karena mencukur rambut ini bukan haram, cuma dimakruhkan. Tetapi kebersihan sekali lagi tetap hukumnya menjadi wajib. Nah, jadi ini yang perlu kita fahami jemaah sekalian. Jangan sampai gara-gara yang sunat kita meninggalkan yang fardu. Ya, jadi jangan juga kasat kusut terlalu kepo sama orang. Ya, lihat ada orang pergi berkurban cukur baru, lalu kita komentari. Tidak jalan ke sunnah ini kayaknya. Kenapa biasa lihat kok rambutnya rapinya mamu sudah cukur? Padahal dilarang ki. Ini juga tidak perlu kita kepo seperti itu. Boleh jadi dia cukur rambutnya karena memang merasa tidak sanggup dia jaga kebersihan, tidak sanggup dijaga kerapian. Nah, itu sebetulnya ya. Nah, karena itu ya, kalau memang ingin berkurban, ya cukur memang bagi sekarang, supaya nanti tanggal 1 Zulhijjah kita tidak cukur lagi. Kalau mau berkurban, pokoknya hari terakhir di bulan Zulqa'dah potong memang kukuta. Jadi besoknya mulai tanggal 1 Zulhijjah jangan bagi potong di sampingnya tanggal 10. Ya.
Itu yang ringannya seperti itu. Jangan sengaja kasih panjang-panjang. Ya, sengaja kasih panjang. Karena apalagi ada informasi didengar, katanya itu rambut nanti kalau dipotong jadi saksi nanti di akhirat. Wah, sengaja kalau begitu kasih panjang-panjang supaya banyak saksi tak nanti. Itu tidak mesti seperti itu juga sebetulnya. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang saya sampaikan terkait dengan dalil, Nabi mengatakan bahwa kami berkurban bersama Nabi di Hudaybiyah, 1 unta untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Nah, jadi unta dengan sapi untuk 7 orang. Ya, tetapi ini lebih utama yang disebut kepala keluarganya sebetulnya. Ya, lebih utama disebut ya. Ya, tapi kalau ada ibu-ibu ngotot tidak motong disebut nama aku, ya enggak apa-apa juga, enggak dilarang sih. Ya, kadang-kadang kan tukang potong itu mengatur-atur juga orang. Ya, kenapa namanya istrinya disebut bukan suaminya? Ya, itu niatnya orang, enggak usah dipusingi. Pokoknya sambal 5 ya. Ya, itu tugasnya tukang jagal itu. Itu tugasnya panitia menerima ya semua. Kalau niatnya orang begitu ya sudah diterima. Ya, tetapi lebih utama memang kalau kepala keluarga yang dimasukkan namanya. Karena kalau suaminya masuk namanya di situ, satu keluarga dapat pahalanya. Ya, tapi kalau cuma istrinya, ya istrinya dapat pahala, ya suaminya tentu tidak. Nah, jadi itu sebetulnya keutamaannya itu. Ya, tetapi kalaupun demikian ada yang mengotot pokoknya tidak, nama aku sebut, ada istrimu itu, ya enggak apa-apa. Ya kan tidak dilarang sih. Ya enggak dilarang. Kadang-kadang kita ini bertengkar dalam hal yang tidak perlu dipertengkarkan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ sebetulnya terkait dengan ibadah kurban ini ya. Jadi kata sahabat, kami berkurban bersama Nabi di Hudaybiyah, 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Jadi disitulah dalilnya kenapa berkurban kalau unta dengan sapi itu 7 orang. Ya. Nah, jadi dalilnya di situ. Nah, memang terjadi pada masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menjadi pendapat mazhab, pendapat fikih namanya. Ya, ada pendapat yang mengatakan ya jangankan sapi atau kambing, bahkan di bawahnya itu boleh. Ya, ada memang berpendapat demikian, tapi ini lemah. Ya, lemah dalam artian ya tidak perlu kita salahkan juga orang, karena ada yang berpendapat demikian. Ya, tapi itu bukan pendapat fikih ya, bukan pendapat mazhab, pendapat pribadi ulama tertentu. Nah, kalau kita lihat pendapat fikih, pendapat mazhab, yaitu tadi. Ya, 1 ekor sapi 7 orang, 1 ekor unta 7 orang. Nah, jamaah subhanahu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicarakan hukumnya lagi ini tentu panjang ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bagaimana hukum kurban itu. Ini tadi kita baru bicara tentang dalilnya. Ya, nanti hukumnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.